Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nindira Anzila Rahim, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Widya Taman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal ilmiah yang sudah saya buat sebelumnya. Perlu diketahui bahwa presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah PBPKW Bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya di sini ada judul topik yang saya bawakan pada artikel jurnal kali ini adalah Strategi Pemasaran Digital pada UMKM di Era Ekonomi Digital, studi kasus pada UMKM di Kota Bandung. Adapun pada bagian abstrak yang memaparkan pembahasan singkat dari topik yang diteliti, di mana isinya itu meliputi alasan pemilihan topik, metode penelitian yang digunakan, dan pada bagian akhir dari abstrak ini menyertakan kesimpulan dari pembahasan yang diteliti. Adapun kata kunci yang digunakan sebanyak 5 kata kunci, yakni UMKM, pemasaran digital, media sosial, kuliner, dan Bandung. Dimulai dari alasan pemilihan topik yang saya bawakan, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi digital saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa sektor, termasuk sektor kuliner bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Didukung pula oleh perilaku konsumen yang semakin cenderung menggunakan platform digital dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi marketing digital yang digunakan oleh para pelaku UMKM di Kota Bandung untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Lalu metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada 5 UMKM kuliner di Kota Bandung. Pada studi kasus ini, para pelaku usaha menggunakan strategi penjualan utama seperti kolaborasi bersama influencer lokal, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga marketplace seperti Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Adapun kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha seperti kurangnya sumber daya manusia yang kurang paham akan digital marketing, lalu waktu untuk membuat konten, dan kemampuan untuk menganalisis performa kampanye. Tentunya ada juga upaya yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menghadapi segala tantangan ataupun kendala yang dihadapi seperti mengikuti kegiatan tentang pelatihan digital marketing, melakukan kesepakatan bersama freelancer, dan juga memanfaatkan aplikasi jadwal posting. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, yang pertama latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang besar terhadap perubahan pola bisnis secara global, termasuk di Indonesia. Namun demikian, akses terhadap modernisasi teknologi masih menjadi tantangan, terutama bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai. Yang kedua, ada peran Kota Bandung dan media sosial dalam transformasi pemasaran. Sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia, Kota Bandung memiliki ekosistem UMKM yang berkembang pesat, khususnya pada sektor kuliner. Para pelaku UMKM mampu menciptakan konten visual dan kampanye digital yang menarik guna meningkatkan exposure merek mereka secara luas. Lalu yang terakhir, ada optimalisasi strategi dan tujuan penelitian. Jika mengacu pada pendapat Sugiyarti pada tahun 2020, beliau menyatakan bahwa optimalisasi promosi melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh UMKM kuliner di Kota Bandung, serta menganalisis permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam proses implementasinya. Selanjutnya, metode penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian terdapat pada 5 UMKM kuliner di Kota Bandung yang aktif dalam pemasaran digital. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan juga dokumentasi.
Adapun kriteria UMKM yang digunakan sebagai bahan observasi. Yang pertama itu UMKM kuliner yang telah berdiri sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Lalu yang kedua, UMKM kuliner yang aktif dalam menggunakan media digital dalam pemasarannya. Lalu yang terakhir, UMKM kuliner yang memiliki jumlah pengikut minimal 2.000 di media sosial. Berikutnya ada 3 substansi hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Yang kedua ada tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Lalu yang terakhir ada solusi dan upaya dalam mengatasi tantangan. Yang pertama, strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM secara aktif memanfaatkan media sosial yang tersedia. Hal yang dapat dilakukannya seperti membuat konten foto ataupun video produk yang nantinya akan dipublikasikan atau diunggah ke media sosial untuk dapat menarik perhatian para pengguna media sosial lainnya. Lalu yang ketiga, penggunaan iklan berbayar dan platform marketplace. Menggunakan iklan berbayar saat peluncuran produk terbaru atau promosi yang terbatas, dan menggunakan platform marketplace untuk meninggalkan kesan profesional dan memberikan kemudahan bagi para konsumennya. Adapun fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan seperti flash sale, voucher, dan rating pelanggan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Yang pertama, keterbatasan SDM dalam mengelola strategi digital secara konsisten. Banyak UMKM yang masih menghadapi keterbatasan pada sumber daya manusia yang masih sulit dalam memahami digital marketing. Yang kedua, banyak pelaku UMKM yang masih merangkap sebagai pengelola akun media sosial. Karena kurangnya SDM yang bisa membantu membagi-bagi tugas, banyak para pemilik usaha yang merangkap sebagai admin media sosial yang membuat mereka kewalahan untuk terus aktif dan konsisten di media sosial. Lalu yang ketiga, minim pemahaman dalam membaca insight media sosial dan menganalisis performa iklan. Persoalan teknis seperti ini masih membingungkan bagi sebagian para pelaku usaha. Persaingan yang ketat di marketplace pun menambah tekanan. UMKM harus bersaing dalam hal harga, kecepatan layanan, dan kualitas promosinya. Hasil dan pembahasan yang terakhir mengenai solusi dan upaya mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama, mengikuti pelatihan digital marketing. Saat ini, sebagian pelaku usaha mulai mau beradaptasi dengan mengikuti pelatihan digital marketing. Adapun para pelaku usaha yang melakukan menggunakan jasa freelancer, atau ada juga yang memanfaatkan tools digital seperti aplikasi Canva, CapCut, dan juga Letter untuk membuat dan menjadwalkan konten. Lalu upaya yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM. Mereka bisa saling berbagi pengalaman, melakukan promosi silang, dan membuat giveaway gabungan. Bentuk kerjasama ini bukan hanya untuk memperluas pasar, tetapi juga bisa menjadi ruang belajar bersama. Lalu yang terakhir, bagian kesimpulan dari artikel jurnal ilmiah yang saya bawakan. Pemasaran digital menjadi kunci penting bagi UMKM kuliner di Kota Bandung untuk bisa bertahan dan berkembang di era digital. Lewat media sosial, marketplace, dan kerjasama dengan influencer, mereka bisa menjangkau konsumen secara lebih luas dan juga lebih cepat. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan pemahaman teknologi, para pelaku UMKM menunjukkan semangat yang adaptif dengan mengikuti pelatihan, bekerja sama, dan menggunakan berbagai aplikasi pendukung. Ini membuktikan bahwa dengan kreativitas dan kolaborasi, UMKM masih tetap bisa bertumbuh di tengah keterbatasan yang ada. Cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan selama saya mempresentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.